Hai. Hai. Wait, kok kedengeran ya? Wait. Hi, can you hear me? Hi. Yes, Oh, can you hear thank God. me? Yes, perfectly. You look beautiful. Thank you. Dari mana sih? Meyah-meyah, abis Kita syuting. ah, kita bibir Nggak mau merah dihapus ya. makeupnya demi kamu. Au. Masa? Hari ini kita bibir merah Kita ya. meyah-meyah hari ini, meyah-meyah. Mm-mm. Hari ini meyah-meyah. Ada Ucita, ada Soalnya, Ucita. ada Ucita, oh my God, hi. Apakah besok tuh aku sama Uci. Jadi buat Oh yang mau gitu. besok nonton ya. Mm-mm. Tadi Kita mau gimana bahasin. Shopee? Heboh kan? Heboh kan? Heboh banget. Heboh banget. Sejuta umat, ya kan Yes. live-nya. It was so fun. Mau bahas apa besok sama Uci? Uci, kita mau bahas apa ya besok? Kira-kira tuh Oh. Uci Petohan. Pastinya ngebahasin tentang single kah? Tentang Oh, relationship kah? Atau tentang right. apa nih? Nah, Something spicy. ya spicy. Jadi buat yang ada pertanyaan buat hari ini, langsung masuk ke question box aja ya. Jadi biar Langsung gampang. question Soalnya box. kadang, ya, Kita biar suka gampang. ke skip karena banyak banget gitu. Which is it's good. Kita senang banget banyak yang very Yes. antusias. Tapi kita juga pusing gitu bacanya kalau gini-gini terus matanya. So Ya. just put in the box and Zola will make sure that you guys ini ya bisa baca. Zola bisa Ya. dipin kali tuh topik hari ini biar nggak ada yang tiba-tiba nanya like bahas apa gitu. Gini ya, gue sampai sekarang masih I really don't know how to Don't get pin it. it. Seriously, I don't get it. My God. Harus lo soalnya Coba gue ya. nggak bisa. Gimana sih? I know. Nih, oke. Jadi lu tulis di komen. Lu Udah tulis di nih. komen, oke? Terus udah kan lu kirim kan send. Gitu. Terus ya gitu lu press send boundaries. itu. Ya, lu press send-nya itu sampai dia keluar pin comment. Kan di post atau enggak? Enggak, oh di send. Jadi kan di send, udah di post, begitu postnya lo sendiri lo pencet sampai dia keluar. Oh di post dulu. Sampai dia keluar pin. Iya. Di post dulu, terus di press. Komennya di press sampai keluar pin it. Komen yang mana yang di press nih? Your own comment. Oh my God. Nggak bisa. I don't know. Okay, forget it. Okay. I will tell every time somebody ask. Don't worry. Okay, hi guys. Malam Thank you loh yang ini udah join. Pin comment loh. Serius loh, ini gue udah berapa kali, gue masih tetap nggak bisa loh untuk pin. I don't know. Kayaknya aku tuh nggak terlalu ahli dalam mencet ya. Maunya kamu dipencet ya. Kamu tuh. Gak Jadi timbal Zoya, balik kamu. Oke Zoya, jadi kita mau ngobrolin apa hari ini? Malam ini, kok hari ini? Malam ini. Malam Kita ini. Ngobrolin, ya. Kita ngobrolin Karena kita mau tentang ngomongin sexy boundaries gitu. Yes. Why sexy boundaries? Karena gini, banyak orang itu ngerasa takut gitu sama boundaries. Jadi seolah-olah boundaries tuh ngebatasin banget sih gitu. Atau people playing games. Jadi aku mau sok-sok batasin supaya aku playing hard to get. No, we really don't agree with that. Boundaries itu adalah batasan-batasan yang bisa sebenarnya membuat kita itu jadi sama kayak lagi social distancing gini loh gitu kan. Kita tahu batasannya 1 meter adalah batasan yang sehat. Ini yang kami berdua akan bahas adalah batasan-batasan emosional gitu. Kadang-kadang yang paling bikin galau adalah kencan pertama, right? Gitu, kencan pertama. Atau you not in relationship yet. Kalau udah di relationship, iya tetap pelik, tapi lebih enak maksudnya, kita kan udah pacaran nih gitu. Atau kita udah tunangan, we are married. So, enaknya begini gitu kan. Kita bisa diskusiin walaupun tetap complicated. Lebih complicated lagi. Sorry, finally, udah sayang. I can do it. Oh, you did it, girl. I
There you go. Oh my god, oke. Terus Love it. I can do it. I know it. I can do it. Oke. Cheers. Gitu. Cheers. Ya, terus Terus kalau misalnya kita udah ada rasa sayang, nggak usah sayang deh, suka aja. Kita udah suka, and we not even really, kita belum benar-benar really talking about are we going to be in relationship, but we are maybe on going there. Nah, pada Ya. saat-saat abu-abu itu, gila, langsung pakai abu-abu kan gue. Saat paling abu-abu itu adalah yang paling bikin galau. Kita mesti omongin apa enggak? Kita boleh ciuman nggak sih ya pada kencan pertama gitu? What should we do, Z? Help! Yes. Help! I'm Jadi- already being dramatic right now. Jadi memang banyak pertanyaan juga, banyak juga sebenarnya yang DM nanyain sebenarnya setting boundaries itu penting nggak di relationship. Tapi tonight kita tuh akan ngomongin only sexy and sexual boundaries. Untuk next kita akan bisa ngomongin tentang boundaries, how to set up boundaries in relationship. How important sebenarnya building set boundaries in relationship itu gitu loh. Karena kan setting boundaries itu sebenarnya kita ngasih tahu ke sebelah sana, ke pasangan kita atau ke cowok atau ke cewek how we want to be treated sebenarnya. Right? Jadi ada batas-batasannya. Dan setting boundaries itu untuk healthy relationship sebenarnya. Cuman kan banyak yang bingung kan, apa sih setting boundaries dan harus gimana gitu. Dan Nih, kadang-kadang juga udah kejadian baru kita tahu bahwa kok ternyata kita belum siap ya, we not really comfortable, you know. gue lagi agak-agak ini karena semua pada komen mission accomplished, speed common, yay. See, right? Oke, lanjut intermezzo. Terus thank you loh semua pada prihatin ternyata. Everybody was very supporting tonight, like so cool. I know, I love you all. Oke, terus Gitu. Jadi in term of setting boundaries, kadang-kadang yang pelik pada saat kita belum benar-benar belum eksklusif. Ya, kalau bilang belum Ya. jadian, terus bilang gini, apa perlu tembak-tembakan jadian? Enggak deh, gini deh, pokoknya lu belum eksklusif, ya. Yes. Neither one of you decide like lo cewek gue, lo cowok gue, kita pacaran whatsoever, gitu ya. Itu adalah momen yang sebenarnya paling penting setting boundaries, tapi paling galau settingnya karena Yeah. you don't want to rock the boat, you just want to make sure everything that, or you just want to play cool, ya. right Zee? Like, aduh, Yes. gue gak mau kelihatan, gue lebay banget gak sih? Gue galak gak sih? Iya, bener. Jadi Kan suka begitu, bener. ya, galau. Iya. Terus kan juga setting boundaries ada macam-macamnya sebenarnya, banyak yang tahu. Gimana sih caranya? Nah, sengaja gue kasih ini biar bisa tahu tuh sebenarnya set boundaries itu untuk apa. Boundaries untuk what do you want to hear, what do you want to do, what do you want to see gitu loh. Mungkin contohnya boundariesnya adalah oke, gue nggak mau ngeliat lu naked ya. Misalnya, that's my boundary, oke? You only can see my bra. Oops. Iya. Yes. Not Jadi other part. You just see my bra. Don't touch it. Just see it. don't touch it. You can see Agak it, but you pusing sih cannot itu. touch it. Gitu. Ikan kali di akuarium ya. Terus udah gitu, step kedua setelah you decide, let's say misalnya for me in relationship, contoh kecil gitu ya. My boundaries itu adalah my business. So I always tell to my partner, don't talk about my business, and then I'm not gonna talk about my business unless I come to you. Gitu loh. Jadi sebenarnya setting boundaries itu kan untuk healthy relationship juga. Gitu. Jadi masing-masing punya porsian masing-masing gitu loh. Gitu. Terus udah gitu decide limit itu maksudnya adalah what you will and will not tolerate. Let's say misalnya harus ada limit-limitnya juga tuh, apa yang bisa ditolerate atau yang enggak. Let's say tolerate-nya kita nggak tolerate kalau di dalam kamar sebelum tidur masih megang handphone misalnya gitu. Or waktu kita lagi ngobrol gitu ya, kita Yes. lagi ngobrol karena
mungkin nggak ada yang ke kamar dulu kali ya, masih lagi awal-awal, lagi very early stage, like lo tau gak sih kadang-kadang kalau kayak lo lagi you are into each other pretty much gitu ya, terus lo lagi having a coffee together or you just having like a light bites wherever is that gitu, terus tiba-tiba dia nggak minta izin untuk, bukannya nggak minta izin gimana-gimana gitu, tapi kayak misalnya sorry ya gue mesti ngejawab banget nih ini, itu kan nggak apa-apa, tapi ada yang langsung set ngambil aja gadgetnya gitu langsung. Saya gue di depan lo, like I'm literally in front of you, so like itu gimana tuh boundariesnya yang mana tuh Zi? Right? Like gue di depan muka lo minta izin kayak pamit kayak apa kayak aduh ketok dulu kayak gitu ya. Hello, knock knock knock. Jalan-jalan terkayak si Asterix lagi tuk 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 gitu. Iya. Gitu. Jadi emang harus setting boundaries itu sudah gitu. Pas waktu kita setting boundaries, oke, misalnya kita pacaran nih, terus sedikit aku bilang sama kamu gitu ya, my boundaries itu adalah my family and my business, so you cannot touch my business and my family, misalnya gitu. And then kamu reaksinya langsung marah, terus begitu kamu reaksinya langsung yang what, misalnya gitu ya, kok gitu ya, maksudnya langsung defensif, langsung defensif, means itu berarti that person is abusing you. Remember that. Karena boundaries itu you have to respect each other, itu buat personal soalnya. Kadang-kadang lo nggak bisa jelasin juga loh kalau boundaries itu, you just not comfortable. Yes, dan kalau misalnya ternyata pasangan yang nggak nyaman dan jadi hurting your feelings, itu sebenarnya mungkin dia harus belajar gimana cara self love dan how to respect people. Karena kalau misalnya memang they love you, they're not gonna hurt you. Gitu. And why we are insisting you to understand this step, like Zola nuliskan step 1, 2, 3 gitu ya. Why this is important? Ini dari awal gue mesti encourage kalian to setting these boundaries. That's why Zola will help you doing this, karena kita tuh bisa tahu bahwa kita ini pacaran sama atau calon pacar kita, ya kan gitu ya. Calon pacar kita ini or someone that we plan to have like an exclusive relationship with adalah orang yang narcissistic atau bukan. Dia kemungkinan toxic atau bukan. All the red flags, if they just ignores whatever that matters for you, questioning it over and over again, it's probably a toxic person, you know. Ya, dan itu mungkin sign kalau dia narcissistic personality. Itu mesti dikasih tahu, mesti dilihat dan mesti diobserve. Setting boundaries itu macam-macam sebenarnya. Ada setting boundaries personal, ada relationship, ya kan? Terus udah gitu juga ada physical. Itu yang mau kita obrolin. Kalau misalnya relationship boundaries, ya itu dia tadi harus mutual kan. Boundaries bisa sama temen, bisa sama sama pasangan. Itu relationship boundaries gitu. Misalnya gini, kita berdua kita punya boundaries kalau aku nggak suka kalau kamu ngomongin relationship misalnya gitu. So jadi karena kamu tahu aku nggak suka ngomongin masalah relationship, so means you're not gonna talk about relationship, right? Yes. Iya kan? Yeah. That's it. Dan kalau kalian lagi deket sama cewek ataupun cowok gitu ya, terus dia gitu actually mereka keep saying like, oh, I like you a lot, gue suka banget hang out sama lo, gue suka banget bergaul sama lo, tapi please jangan ngomongin relationship. Lo harus percaya lo sama orang ini. Itu adalah tanda dia, I mean like, nggak nyaman. Dia nggak akan mau punya exclusive relationship sama lo. Lo akan temenan dan akan ada banyak orang yang spesial dan asik sama kayak lo juga, dan mungkin tidak akan eksklusif. Most likely sih begitu Zi, ini ya. In my professional experience and in my personal experience, what do you think, Zi? Iya. Totally agree sih, benar. Dan sebenarnya I don't want relationship, okay, but I like you. We can hang out a lot, we can doing this and that, but we're not in relationship. Jika don't ask about relationship. Don't talk about relationship at all. It's like kayak orang alergi, tau gak gitu. Yeah. You have to trust this person. Like
Oh man, been there, done Berat, that. berarti orangnya aneh, isn't it? No, 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 no. Bukan aneh, Bukan aneh. bukan. Bareng. Coba, coba Zoya, tolong dijelaskan. Coba ya, coba ya. Kenapa bisa dibilang aneh? Coba, ayo. Mungkin kalian yang merasa aneh, tapi Yes. simple sebenarnya. Mereka-mereka yang mengatakan tidak menginginkan relationship, kita harus hargai juga. Bisa jadi satu itu boundariesnya mereka, ya. Mungkin ya, ada sesuatu yang dia tidak mau selesaikan, atau dia memang tidak percaya aja pada relationship. Whatever is that, kita nggak perlu tahu, kita nggak perlu cari sejarah patah hatinya dia di mana, because it's not our problems. Kita juga nggak usah ngudak-ngudak, aku bisa sembuhkan kamu seperti lagu I Fix You, you know, you Kamu cannot, sakit, aku sembuhin ya. aku sembuhin. Atau nggak, banyak orang yang suka gini sih, siapa tahu sama aku kamu berubah. Nah, itu paling sering banget. Dan itu kejadian beberapa sama klien gue juga. Yang actually, she always attract to bad boy. Dan Ini di bad boy otaknya, bukan berarti yang cowok keren terus dia gitu ini gini, enggak. Bad boys in terms like mereka nggak siap dalam relationship, mereka Yes, belum masih yes. punya a lot of baggage. Mau Yeah. baggage-nya mereknya Prada kayak Louis Vuitton kayak baggage is baggage, Keep okay? baggage. Don't unpack this. It's their, since they are grown up person, mereka lah yang harus unpack their own baggage, not your Yes. problem, Yup. not your thing. Nggak Dan bisa. in relationship itu Don't bukan baby. berarti you have to fix your partner. No, you have to change your partner. No. That's a big no. Makanya ada boundaries. Jadi jangan berpikir kalau misalnya in relationship we have to change people. In relationship you don't change people. Yes. Jadi Ever. jangan pernah gitu, ya. Dan begitu kita bisa masuk ke physical boundaries. Nah, ini dia nih physical boundaries. Physical Ini lucu boundaries deh kalau lagi sini. dating. Arindra Putri bilang gini, ada yang memang butuhnya comfort aja, bukan komitmen. Ya oke, Yes. right? Kamu Been asik there, done kembali, that. terima kasih. Iya. Iya, wah Nah. enak ini. Nah, waktu itu aku juga pernah tuh kayak beberapa tahun yang lalu deket. Tapi dari awal aku udah ngasih tahu, I don't want to be in relationship. Gua nggak mau ada komitmen sama sekali. So fair enough dong. My intention adalah nggak mau ada komitmen, and Dari your awal. intention nggak mau ada komitmen, dan nggak usah. Yes. Tapi pasti akan ada momennya di mana, okay, I need a partner, I need relationship, I need a commitment. Jadi ya udah kalau memang udah saatnya, ya udah saatnya. Kalau memang dia belum mau, don't push it. Iya, don't push it. Apapun itu Sama alasannya. Sama Nggak halnya selalu dengan jelek gini. sih. Enggak jelek. Sama halnya dengan gini. Dia nggak mau dicium, and then you kiss him. Ya, tetap aja dong, nggak akan bisa. Itu physical boundaries juga. Itu gitu. physical boundaries, Don't push it. Gue jadi inget dulu waktu gue zaman SMP gitu ya, tiba-tiba putus cuman gara-gara he kissed my lips. Terus gue nggak mau di-kiss bibir, gue putusin. Karena kan berarti dia nggak nanya dulu. Jadi gini ya, itu pernah ya berapa waktu lalu juga ada cowok nanya kayak gini. Siapa? Ada rame. Oh, oke. Maaf ya, kita orangnya gampang ke distract. Oke, terus. Iya, gampang ke distract gitu. Jadi ada waktu itu gue dekat gitu sama satu cowok dan dia keep saying this to me. I think it's very annoying ya. Padahal orang tuh asik, kayak seru gitu ya, lucu, dan we already connected in a lot of ways gitu. Terus dia bilang gini, Zoe, haruskah gitu? Lu tahu nggak sih kalau orang naksir sama lo? Ya, gue sih nggak mau jadi peramal ya gitu. Gue mau kalau dia naksir dan dia pengen punya relationship sama gue, dia mesti ngomong, masa hari gini sih lu masih ngebahas soal ditembak apa nggak ditembak? Oh, buat gue jelas, gue suka kejelasan. Gue suka laki-laki yang jelas, gue nggak suka hantu, gitu kan? Hantu tuh nggak jelas, oke? Okay? I want something like certain, because in this world there's so many uncertainty. Gue merasa aman kalau gue dibilangin bahwa dia suka sama gue. Jadi gue dikasih kesempatan untuk mempertimbangkan apakah gue suka balik atau I want something more, gitu. Alright. Buat gue itu seksi gitu cowok yang seperti itu. Gue jelas dong bilangnya kayak like dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya, dan gue pakai bahasa Inggris juga gitu ya. I mean, like dia sekolahnya dari luar, waktu itu di Australia kalau nggak salah dia sekolah. So I was like, lu ngerti nggak? Gue bilang gitu. Gue sih mendingan diomongin, tapi dia bilang gini, oh gitu. Tapi lu harusnya udah tahu dong gitu. No gitu. Terus dia nanya gini, jadi kalau misalnya ada cowok ini lu suka banget sama lo kayaknya juga suka sama dia.
Nah kayaknya kan, gue bilang kayaknya, kalau misalnya kayaknya sih dia mau cium gue tapi mungkin gak jadi ya. Terus kalau di cowok ngerasa pengen spontan aja terus nyium lo gimana? Mungkin I'm not really gonna be that happy. Kecuali kan ada beberapa yang sebelum dicium tuh dipegang dulu tangannya. Jadi gue tahu, oke, kalau gue comfortable dipegang tangannya dan gue pegang balik ya, gue pegang tangannya balik. I'm probably gonna be okay gitu ya, untuk masuk ke dalam zona kissing ini. Tapi ada beberapa juga yang, maksud gue seneng ditanya, can I kiss you? Buat gue tuh kayaknya kalau ditanya gitu tuh kayak, oh my god, lu tuh nanya ini loh, lu nanya boundaries gue, dan lu minta izin gue, buat gue itu seksi banget. Most likely kalau ditanya begitu gue akan, yes, you can do it like right now. Selemah itu gitu, karena gue merasa dihargai waktu gue ditanya. Nah, kalau yang waktu zaman sekolah, kalau ditanyain begitu, can I kiss you? Di gue waktu itu waktu zaman SMA apa segala macam, ya lu kalau mau kiss aja gitu, nggak usah nanya-nanya. We don't know anything about boundaries, right? Justru kalau misalnya ditanya jadi aneh gitu. Tapi ternyata you have to ask. Ask itu tuh untuk ada konsen kan? Kita ngomongin konsen dong. Iya, nobody being sayang kan here, right? Potato dust, you are so right. Iya, makanya emang harus ditanya. Ada juga pernah kejadian nih sama partner gue yang partner gue yang sekarang nih. Jadi kita udah jalan, udah dating segala macam. Terus udah gitu, gue mau ngambil tas gue di belakang, di mobil nih mau turun. Mau ngambil, and suddenly lagi muter, set. Ya kiss dong. Trying to kiss my lips, right? But I don't want it. Then I said, Jadi kan gak enak ya ditolak ya. So better ask aja gitu loh, tanya aja. Karena kita harus punya, memang untuk seksual harus punya boundaries masing-masing gitu. Dan itu penting soalnya. Iya. Dan jangan salah ya, gini mungkin nggak ada orang mikir, kenapa sih cuma cium doang, kan udah pacaran. No, it's really intimate. Jadi Gottman itu sudah 30 tahun melakukan penelitian hubungan dengan relationship. Sebenarnya sih Gottman itu, you're right, dia itu penelitiannya banyak di pernikahan. Nah, Gottman ya pada saat dia melakukan penelitian tentang pernikahan ini, dia selalu bilang kalau lu mau makin intimate sama pasangan lo, lu mesti banyak tatapan mata dan ciuman. So I was thinking, right, like why kissing gitu. Ternyata memang benar, kissing itu more intimate than sex. Waktu lo lagi nggak mood, lo bisa having sex, especially perempuan, lo bisa tinggal ngangkang gitu-gitu, right? Lo bisa nggak pakai hati. Seks dan cinta kan nggak harus juga gimana dalam kontes silaturahmi kelamin ini gitu ya. You can just like you can just connect it in that way gitu. You can just like okay, I'm good gitu ya. You can feel good about things sexually. Tapi soal ciuman, perhatiin nggak gitu ya. Ini deh gitu. Kalau mungkin di film kayak apa sih namanya, film apa sih itu yang ada Julia Roberts, Richard Gere, Pretty Woman itu ya. Dia waktu dia lagi kerja, dia professionally dia nggak mau ciuman. Tapi actually it makes sense what Gottman says kan. Jadi ciuman itu kalau lu bener-bener nggak pakai hati gitu ya, maksudnya bukan literally nggak pakai hati, ciuman sih pakai bibir gitu. Tapi ketika lo bener-bener nggak punya perasaan, lu ciuman itu kan akan gitu. And it's very intimate. Itu bisa merubah emosi yang biasa-biasa aja menjadi luar biasa. Pada saat lu lagi hectic, ya, there's a lot of like 100 things in your mind because of work. You don't have to be stressed. It's just like regular day with a lot of things that you have to do gitu in your mind. Terus tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, pasangan lu datang juga, you know, lu mau nolak nggak enak hati, lu nggak nolak juga, you just don't want feel like that. Tapi lu akan tahu bahwa kalau sampai lu ciuman dan you not really into it, mungkin pasangan lu juga akan cranky, like, hey, what you doing, like, kok lu nggak into gua banget sih? Lu kenapa ciumannya cuma ngemah gitu doang? Kan sebel jadinya. You need to be fully hard when you actually kissing. Makanya kan, buat orang yang mereka cuma one night stand atau for fun doang, mereka kadang jarang ada yang ciuman. Nggak mau. Karena buat mereka kissing itu, French kiss itu lebih intimate rather than sex sebenarnya. Buat for some people.
Makanya yang buat mereka one night stand, oke, atau kalau enggak friends with benefit, ya udah no kissing, we can have sex but no kissing gitu. Makanya jadi untuk sexual physical boundaries itu penting banget, apalagi kalau misalnya ternyata lo punya certain rules. Apa Kang Asep lagi kalau anak FPI nonton digeruduk ini, Kang jagain gue jangan sampai kita berdua digeruduk anak FPI sih. Ya udah sih, Silaturahmi lapak-lapak kelamin, kita. Kang, hari gini. Kita silaturahmi kok. Ada FPI di sini. Jadi kalau misalnya ternyata ada yang berpikir dan nggak mau having sex before marriage gitu ya, means harus ada boundariesnya. Mungkin cuman kissing, sebatas kissing, that's it. Dan harus diomongin juga gitu. Kalau personal boundaries, ya personal boundaries itu ya udah about yourself gitu. Itu penting banget. Gila ini banyak banget loh pertanyaan di question box. Nanti ya. I know. Sabar. Thank you so much you guys. Like so Sabar. awesome. Benar. Nanti kita ngomongin tentang silaturahmi kelamin, oke? Ya, terus udah gitu sebenarnya kalau kita ngomongin setting boundaries, itu adalah setting boundaries with your partner. Really start with exploring and knowing boundaries for yourself. If you don't know your boundaries, then you cannot set boundaries and sexual boundaries with your partner. Orang yang udah tahu aja tentang boundaries mereka, kadang-kadang mereka experience awkwardness. Yes. Things happen, right? It was like, Yep. gue tahu nih, gue sebenarnya gue mau kok gitu, and it's okay. Tapi kok awkward gitu, atau I don't want this. Tapi I think at this time oke juga. Terus tahu-tahu it's just going south aja gitu. It's just like weird things happen, like what? You know? Things happen. Gak apa-apa, tapi yang paling penting adalah you know your limit. Bisa jadi ada kejadian dan akhirnya, ternyata gue gak nyaman ya. It's okay to change your mind. Ingetin itu aja gitu. Boundaries itu kadang juga bukan selalu stick sampai selama-lamanya your boundaries itu enggak. Kayak kita aja fluid. Evolving. Yeah. Fluid, right? It's fluid, benar. It's fluid. Yeah, it's fluid. Right? Ini gay pride lagi. Gay month? Iya bener. Pride month. Pride month. Gitu. Iya, jadi bukan penting cuma ya. gender fluidity, sebenarnya batasan itu fluid. Artinya gini, kalau batasan itu bisa evolving, itu bisa fluid. Artinya bukan berarti hitam putih gitu. Enggak juga. Itu benar-benar it's about you understand your own feelings, like gue nyaman apa enggak. Jadi gue pernah baca pernyataan yang bilang begini, gimana ya, kok kayaknya aku tuh umurnya let's say di bawah 30 tahun gitu kan ya. Di bawah 30 tahun sih gitu. Jadi antara 25 sampai 30 lah gitu usianya. Dan udah pacarannya beberapa bulan lah, hampir setahun pacarannya. Tapi dia masih belum nyaman sama sekali untuk melakukan hubungan seksual gitu ya. Terus ada beberapa gue lihat komen-komen orang tuh yang lain, gila loh gitu. Ini kebetulan cewek yang komennya. Gila loh, sabar banget jadi cowok lu, udah hampir setahun gak dikasih-kasih gitu. Emang lu anak umur berapa sih? Lu anak SMP melakukan itu. Gue tuh kayak marah banget sih ya. Dan gue langsung gitu ya, langsung, kita perlu apa ini orang sih? Lo mau umur 30, 40, 50 sekalipun gitu. Kalau lu nggak ready and you're not ready. Siapa yang bilang bahwa perempuan umur 30 tahunan or like 25 sampai 30 gitu ya, kalau lu nggak nyaman melakukan hubungan seks gitu, iya lu nggak nyaman. Nggak ada urusan bahwa umur lu berapa kalau kayak begitu gitu. Nggak bisa di-push. No. Itu nggak bisa di-push. Nggak ada salah siapa-siapa ya, lu nggak ready aja. Atau mungkin dia memang berpikir terserah deh orang mau bilang apa hari gini gitu ya. Gue memang maunya pokoknya sampai gue nikah gitu ya, it's okay ya kan? Ya, ini kita ada question sih. Kapan menjelaskan boundaries? Chat sebelum ketemu atau saat baru ketemu? Bukan chat saat sebelum ketemu juga. Atau saat baru ketemu, jangan baru ketemu langsung set boundaries, belum tentu juga ceritanya. Memang mau dating, ya kan? Jangan. Jadi
setting Jangan boundaries gaspol dulu, jangan gaspol. jangan. Set boundaries itu kalau misalnya ternyata sudah beberapa kali dating, let's say 3 kali sampai 4 kali dating, udah makin deket, udah makin intimate ngobrolnya, let's say memang udah tahu nih, ternyata we like each other, and then you like me, I like you too. Terus udah gitu tahu nih ngarahnya udah mau ke relationship misalnya. Atau memang udah lebih deket lah. You starting holding hands misalnya gitu. You starting hug and kissing. Di situ sebenarnya Atau nggak bisa udah mulai diobrolin. kayak udah mulai rangkul-rangkulan, Yes, belum yes. mulai kiss, tapi lu udah tahu itu most likely Holding akan kesana hands. dan lu nyaman. Ya. Udah holding hands dan lu Yeah. nyaman. Dan kalau misalnya memang ternyata you have your own boundaries, just say, kasih tahu aja. Ngasih tahu aja ngomongnya kalau ini this is my boundaries gitu. And gue gak nyaman kalau kita begini, my boundaries itu sampai ini. Tinggal dikasih tahu aja. Tapi jangan pas baru pertama kali chatting, terus begitu tiba-tiba baru pertama kali ketemu first date, nggak juga gitu ya. Right? Terus Iya, kalau first date terus tiba-tiba langsung. Jadi gini ya, boundaries gua adalah bla 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 bla, like awkward, like girl are you okay? ya, Like aku langsung gitu, maksud sih ini maksudnya apa gitu kan? don't be too tense, just flowing it. Jadi lu nikmatin dulu, lu lihat dia. Jadi kayak dulu kan memang scanning. Dan yang paling penting ini jadi gini, pada saat lu udah mulai mau setting boundaries, lu bisa melihat bahwa kalau pikiran lu adalah dia tuh suka nggak ya kalau diginiin, dia tuh suka nggak ya kalau gini, itu udah ada sesuatu yang tidak sehat. Most likely adalah do I like being with him atau with her? Gue suka nggak ada sama dia? Gue menikmati nggak nih conversation ini sama dia? Apakah kira-kira kalau gue bercanda kayak begini begitu bakal asik nggak nih sama dia? Itu yang harusnya dipikirkan. Jadi bukan dia ini nggak sama gue, kalau misalnya gue terlalu begini bajunya atau gue ini dia oke nggak ya? Dia bakal suka ini nggak ya gitu? Ya, benar. Itu udah pasti pusing. Terus gimana cara sopan atau jelas saya berkerudung jadi self blame. Oke, jangan I gini. like this. Sebenarnya kerudung itu ini ya pakaian dan itu juga kadang-kadang aku juga punya klien yang dia pakai jilbab tapi bukan berarti yang gimana banget gitu atau anti untuk pegangan, no. Sementara udah dating kedua, dating ketiga, dating kedua aja she asked me, is it okay nggak untuk holding hand segala macam, as long as you're comfortable it's okay gitu. Dia maunya digrepe-grepe ibaratnya gitu. Yang lakinya karena memang dia pakai jilbab ngerasa assuming kalau dia nggak mau yang begituan gitu loh, nggak mau holding hand, nggak mau apa gitu, nggak bisa, itu harus ditanya. Jadi kalau misalnya gimana cara sopan menolak ciuman, kasih tahu aja. Jadi self blame. Padahal jelas saya berkerudung, nggak apa-apa, kasih tahu aja, nggak masalah gitu loh. Kalau memang kalau memang gue untuk kissing itu mungkin enggak, untuk kissing untuk hold hand mungkin enggak. Kalau memang ternyata he respect you, it's okay with that. Tapi kalau ternyata dianya nggak respect you and he just want to have sex with you, let's say gitu ya, atau kalau nggak cuma mau fun doang, pasti dia nggak akan mau. Pasti dia akan mundur teratur. Ini adalah filter yang paling bagus banget sih Arinda untuk bisa tahu bahwa batasan kamu kayak apa. Lagian gini, kalau aku boleh saran ya, I respect you gitu dengan berkerudung. So please do that. Tapi pastikan kamu nggak mau dicium bukan karena masalah kerudungnya, tapi benar-benar karena kamu nggak nyaman gitu. Karena kalau nggak, kamu akan menggunakan kerudung itu selalu sebagai alasan. Nah, sementara kebahagiaan kamu adalah your own choices seperti kata Zola tadi gitu ya. Makanya tadi just make sure lu memang nggak nyaman gitu. Terlepas dari kerudungnya atau enggak. Gitu ya. Jangan jadiin kerudung pakaian gitu loh. Maksudnya kalau untuk karena kerudung jadi mau nyaman, bukan. Do it what makes you happy, do it what makes you comfortable. If you're not comfortable enough to do something, nggak usah gitu. Dan untungnya buat kamu, kalau kamu bilang, jadi gini ya, aku ini bukan masalah kerudung apa enggak. Jadi kamu bilang ke dia, aku belum siap gitu untuk ciuman ini gitu. Apapun alasannya, kamu nggak selalu harus bilang juga gitu. Kamu nggak usah bilang gini, aduh gue nggak siap soalnya gue berkerudung. Nggak bisa gitu ya. Itu artinya kamu nggak respect sama diri kamu. So you need to respect yourself by saying like, I'm a woman gitu ya. Aku suka sama kamu tapi aku nggak siap ciuman, boleh nggak gitu. Itu kalau dia naksir sama kamu, oh my god, dia pasti akan tambah naksir, tambah ngejar. Tapi kalau emang dia cuma buat basi-basian gitu doang,
dia kabur, which is bagus. Jadi dia Iya. menyusahin hidup lo Ke juga ke filter depan. sendiri gitu loh. Ke filter. Dan satu lagi nih, kebanyakan orang biasanya karena ditolak jadi nggak enak, dia udah say no, tapi karena nggak enak jadinya say yes. No, jangan. You stick with it. Jangan sampai kalau misalnya Go ternyata girl. you say no, terus itu dia marah, cuma takut karena dianya marah, you don't owe anything. Cuma karena takut dia marah dan segala macam, and then you say yes, no. If you say no, then no. Mau ada apa juga ya, no gitu. Jadi jangan berubah pikiran cuma karena dianya berubah tiba-tiba gitu. Jangan, itu nggak baik. Ini ada pertanyaan. Kang Asep, pertanyaan Kang titipan, oke. Oke, ketipan apa titipan Kang Asep? Ahli Gini. sejarah ini, ahli sejarah Indonesia ini hit sekali ya pertanyaannya. Kalau cewek minta komitmen ke cowok yang udah punya pacar, gimana? Komitmen ke cowok yang udah punya pacar. Siapa yang punya pacar? Cowoknya. Cowoknya udah punya pacar, terus si ceweknya masih udah tahu dia punya pacar, tetap minta, gue juga mau jadikan aku yang kedua, kata lagu yang basi itu loh. Ya udah tahu dia punya kalau pacar, dia tetap mau. Nah, ya mesti gimana sekarang, tuh ceweknya? Ya sekarang gini, itu kan balik lagi ke cowoknya. Cowoknya mau apa enggak? If you really love your women, yeah, you're gonna stick with it, right? But if you don't love your women, then mungkin you wanna find somebody else. Right? As simple as that, right? Ya juga ceweknya juga, ya kalau berarti ceweknya memang mau jadi yang kedua. Ya terserah no sih, tapi comment. artinya gini, jadi kami berdua nih nggak pernah ngejudge kayak lo pengen punya pilihan seperti apa, tapi setiap pilihan itu punya konsekuensi ya. First of all, jangan lupa bahwa ketika lo itu menjalani, lu udah tahu dia udah punya pacar, lo tetap pacarin juga. Kalau gue suka bercanda itu kayak lo punya mobilnya itu sewaan gitu, dan lo kepengen punya itu mobilnya nggak akan bisa. Lo tetap mesti balikin gitu ke yang punya mobilnya, oke? So lu punya mobil rental, jangan lu pikir bahwa itu akan jadi mobil lu gitu ya. So it's just like manage expectation gitu. Kalau lu berekspektasi lebih, nanti akhirnya lu jadi nagging sendiri, terus lu jadi kesel sama diri lu sendiri, dan lu jadi ngejudge ya gitu. Jangan sampai segitu amat sih gitu. Iya, benar. Tadi mana sih pertanyaannya kok hilang? Oke, ini. Menurut pengamatan Mbak, dating style di Jakarta sudah biasakah sampai HF? Gini. HF? Hubungan seks. Sampai hubungan seks. Kalau jadi itu gini, sih sebenarnya bukan berarti di Jakarta atau di mana sih. Ya. Jadi gini, kalaupun misalnya dilakukan oleh semua orang tapi lu nggak nyaman, jangan bikin. Don't. Karena semua orang pikir bahwa wah hubungan seks tuh begini, banyak yang kayak begini. Ya kalau lu nggak nyaman aja boleh loh. Termasuk bagi mereka yang sudah pernah melakukan hubungan seks sebelumnya, ya. Hai Sarin. Hai Sarin. Thanks to have you here. Barengan so lagi. Awesome. Barengan lagi. Begitu ada Sarin langsung negor semua. Iya, oke. Terus. Jadi misalnya gini, you have sex before, ya, dengan pacar lo yang sebelumnya lo pernah having sex, ya, or whatever relationship that you had before, mau pacar ke friends with benefit, whatever is that. Dan lo sekarang serius nih sama ini orang, tapi lo belum mau mencari sexual compatibility, lo lagi pengen mencari relationship compatibility, lo pengen tahu dia oke apa enggak dan segala macam. Terus dia udah bilang gini, lo sama yang sebelum-sebelumnya udah hubungan seks, kenapa sama gue nggak mau? Kita kan punya pace-nya masing-masing ya, timing kita masing-masing. Kalau kita nggak nyaman, mau kita udah 1.000 laki-laki, 1.000 perempuan sebelumnya, doesn't matters. Nggak penting. Karena silaturahmi kelamin yang sebelumnya itu tidak akan menentukan silaturahmi yang sekarang, oke? Dan satu hal, dia masih ngotot suruh nonton kita berdua. Iya. Dan satu hal, kalau orang biasanya selalu bilang nih, you're already having sex means you can do have sex anyway gitu. Bukan berarti kita udah having sex mean we still wanna do have sex juga. Nggak gitu juga. Balik lagi ke orangnya masing-masing gitu. Dan kalau untuk pacaran hubungan seks itu bukan masalah kotanya. Kota kecil paling banyak malah sebenarnya. Ya, bukan masalah kota besar, kota kecil juga banyak. Jadi itu sebenarnya masalahnya kalau kota besar terekspos, kalau kota kecil kan tertutup. Balik lagi ke limit diri masing-masing sebenarnya. Balik lagi ke boundaries masing-masing lagi gitu. Lebih nyamannya sampai mana gitu. Ya.
Ini sampai ada yang Siapakah Mbak ngasih Sari tahu loh. Latif? Sari Latif itu teman kami berdua. She's awesome. Ini Pacar sampai ada yang ngasih aku, tahu gue ke question box loh. Kak Zora tulis topiknya di kolom komen. Ya Allah, thank you loh, Miss. oh iya, oke. Pratiwi, aku mau nanya, mantan aku nggak pernah mau aku mengetahui tentang kehidupan keuangannya. Itu boundaries? Yes. Ya. Sama ya, Pertiwi Tapi ya. ya, sama itu boundaries. Sebenarnya gini, ada orang yang nyaman memang untuk ngomongin financial, ada yang enggak. Apalagi di early stage of relationship, itu nggak akan mungkin untuk ngomongin keuangan. Kita bisa ngomongin financial itu kalau kita sama-sama sudah mulai serius dan Udah berpikir untuk ke jadian. jenjang berikutnya. Yes. Itu udah eksklusif. Yes, itu udah eksklusif. Tapi Baru lo bisa menunjukkan sedikit-sedikit boundaries itu tanpa lo harus duduk dan omongin. Jadi ya soal keuangan gue gini-gini enggak. Bisa aja gini misalnya ya, misalnya. Kalau gue akan selalu bertanya. Gue sering kalau misalnya, aduh diajak makan ke restoran, ancur, mahal banget nih restoran, gimana ya gitu. Ya. Seneng, tapi kan gue juga pengen punya kontribusi lah gitu, yang gak enak gitu. Setidak-tidaknya gue tahu at least I can afford half of it gitu ya. Ya. Tapi kalau misalnya dia enggak apa-apa, my treat. Oke. Aman kan, dari awal gue tahu dia memang udah menawarkan diri untuk neraktir gue. I don't wanna assume, gue gak pernah mau assume. Tapi kalau enggak, gue bisa begini, aduh makasih ya untuk neraktir di sini. Next time, boleh nggak gue gantian traktir? Ada restoran yang gue suka juga, maybe you can like it. Gantian gue yang traktir. Itu kan nunjukin bahwa lo juga pengen punya kontribusi yang sama, minimal about financial, tanpa lo ngomong tentang aduh jadi ya gue tuh punya asuransi begini, gue financially gini. Enggak, bisa jadi lo nunjukin dengan cara how you spend your money. Like lo bisa cerita tentang misalnya, gue kalau shopping gue sukanya kayak begini gitu, atau yang kayak gini, you know, but bring it very casual. Jangan juga sengaja diniatin kayak gitu, terus dia gitu kita punya blueprint di otak kita untuk nyari tahu tentang keuangannya dia juga dengan cara kayak gitu. Jangan sih, itu akan kecium sebenarnya sih. Yes, itu privacy sebenarnya. Kayak misalnya gini, aku nggak pernah dari dulu aku punya pasangan itu nggak pernah megang dompetnya pasangan. Ya, karena buat aku dompet, handphone, tas itu privacy. Yang which aku juga nggak suka soalnya di sentuh gitu loh ininya. Yeah. So, hi Shane, how are you? It's so refreshing, keep it up. Thank you. Oh Shane, udah lama, it's been a long. Jadi kalau untuk financial itu beneran sangat privacy banget. Jadi jangan diomongin dulu karena it's very sensitive if you want to talk about financial. Tapi si Pratiwi bilangnya pacar sih atau mantan pacar. Ya berarti kalau sampai kalian udah pacaran dan cukup serius ya, at least kalau menurut gue serius tuh kurang lebih setahun, dia masih nggak mau ngomongin financial, memang sih agak-agak ngeri ya gitu maksudnya. Kayaknya bukan gimana-gimana, kayak misalnya gini, kita mau bagi dua nggak sih kalau misalnya kita kencan gitu, atau apa, kamu yang mau traktir atau kita beres sendiri-sendiri, selalu bertanya tuh nggak apa-apa loh gitu. Iya, better. Kecuali kalau udah daripada assuming. Daripada assuming. Atau misalnya gini, kalian pacaran terus kalian gini, kayaknya aku pengen lebih serius sama kamu deh, let's talk about it gitu ya. Aku nggak tahu sih kapan kita, aku kepengen married sama kamu maybe in the future. Nah kalau udah ada omongan kayak begitu, memang belum ada cincin tunangan dan segala macam, tapi udah omongan ke sana, lo bisa tanya kayak misalnya, oh kalau menurut lo pembagian uang dan segala macam di rumah lo tuh kayak apa? Kita bisa mulai dari yang kayak gitu. Siapa yang ngatur uang? Nyokap lo atau misalnya bokap lo gitu. Kalau di rumah gue kayak begini. Karena kalau dia biasa diatur sama nyokapnya, sementara lo biasa diatur sama bokap lo, kalian berdua akan saling berasumsi masuk ke dalam relationship yang lebih serius gitu aja. Gitu. Jadi kalau misalnya udah pacaran dan udah bener-bener ngomongin pernikahan, dan baru ngomongin tentang jangan ngomongin di early stage dulu, ngomongin financial gitu, dan jangan open juga gitu. Nih Prila selalu kayaknya langganan setiap minggu ya. What should we do if we already tell them our boundaries but they keep asking the same question or even jadi ngambek, dan means he doesn't respect you, so better. Udah pasti deh Prila. Udah pasti, itu udah pasti, karena if he really respect you, apapun dia yang kamu testing omongin, the water. Better bye. Dengan cowok maksa itu that's not nice. Iya, dan kita juga jadi mempertanyakan our sanity gitu terus-terus kan. Iya.
Kalau masih ada yang masih kepo soal keuangan, itu boleh lihat di YouTube aku. Aku ngomong sama Ingrid Davina, financial advisor. Ada orang yang royal pas awal-awal pacaran, terakhirnya itu apa namanya jadi pelit. Itu kayak apa sih gitu. Boleh lihat di YouTube aku ya. Just go there. Kita ngomongin boundaries lagi lebih dalam di sini. Gimana menyelamatkan diri saat tiba-tiba udah dibuka without consent? Oke, ini namanya sudah harassment or pemerkosaan sebenarnya. Ada agak beda-beda tipis ya antara sexual harassment sama perkosaan. Without consent soalnya. Nah, ini dengan siapa dulu? Mungkin ditanya dulu apakah ini baru dating atau mungkin udah pacaran atau gimana gitu. Tinggal kasih tahu aja. Kalau biasanya kalau kayak gitu, triknya adalah kick his ball. Ya, jadi buat para perempuan ya, I tell you, buat para perempuan udah mulai ternyata udah mulai ternyata nggak nyaman pas segala macam dan lain-lainnya, just kick his ball. Dia juga pasti akan bilang paling nggak dia akan nunduk. Aku cerita ya, jadi gini, kalian udah di dalam kamar sekalipun, udah di dalam kamar, let's say hotel deh yang paling parah, karena apa? Kan udah keluar duit dong, nggak? Udah keluar duit, you want to have sex, terus tahu-tahu lu berubah pikiran, dan dia masih maksa, itu dating rape. Lo nggak nyaman, no consent, it's rape. Gue tahu memang agak susah gitu ya, makanya usahakan gitu ya, usahakan kalau misalnya lagi dalam kondisi kayak gitu, please be fully clothed gitu ya. Kalau emang nggak nyaman, lu mesti cari cara untuk kabur ya. Lu mesti cari cara gimana untuk nelpon dan segala macam. Gue kadang-kadang sampai segitu ininya, kalau gue baru deket banget sama orang gitu, terus dia ngajak dinner, meskipun tempat dinnernya it's a public place, gue akan share Zenly atau Family 360 untuk ada orang yang tahu gue ada di sini ya gitu, karena itu akan lebih mudah untuk gue ngasih tahu if I'm in danger or not gitu. Ya mau gimana gitu, kita nggak ada 911 soalnya ya gitu, jadi complicated. Ya bener. Jadi ini ada apa lagi kan? Ini banyak banget ya pertanyaannya. Kalau orang mencintai kita nggak mungkin menyakiti, boleh jelasin nggak? Padahal kan semua orang sangat mungkin untuk menyakiti. Nah, gimana itu coba? Karena namanya jadi gini, udah cinta, nggak mungkin menyakiti dong. Namanya udah I love you means, you're not gonna hurt me, baby. Yang penting dia tidak menyakiti dengan sengaja. Kita tidak pernah akan bisa masuk ke dalam relationship dan percaya bahwa kita nggak akan disakiti sama sekali, ya. Itu bukan salah kita, karena gini, kita manusia loh, kita bisa berbuat salah. Jadi buat mereka-mereka yang belum siap sakit hati, please ya, yang belum siap sakit hati jangan pacaran, that's it. Lu nggak bisa ada di relationship berharap lu akan senang-senang terus, lu nggak akan disakiti. Kalau lu tersakiti, yang penting gitu, lu mesti tahu dia sengaja apa enggak. Kedua, dia berusaha memperbaiki apa enggak, bukan gaslighting. Gaslighting itu dia akan bilang bahwa iya deh Zola, gue minta maaf deh sama lo sih bikin gue jadi marah-marah sama lo. Semuanya dibalikin lagi ke lo gitu. Itu ada something gaslighting wrong, tuh ngebalikin, gitu. itu kayak being manipulatif banget. Itu manipulatif sih. Sebenarnya salahnya dia, tapi dia bikin jadi salahnya lo gitu ya. Gitu. Being manipulatif gitu. Kita waktunya nggak terlalu banyak karena biasa kita udah ngobrol-ngobrol. Udah habis. Gue mau ngomongin tentang giveaway. Our giveaway dulu nih. Jadi giveaway dari Nude Cosmetic, I'm using their lips. Lucu ya? Jadi curang. Kan? aku punya udah lama, jadi aku punya dua, jadi udah lama aku pakai. Karena nice. Nude It's very nice. It look good on you. Oh, thank you. Ini tuh alami banget. Cruelty free, paraben free, terus udah gitu vegan juga gitu. Jadi yang cowok kalau aman banget dapat boleh kasih lo ke ceweknya atau ke adik perempuannya, ke emaknya, boleh loh. Boleh. It's very nice thing. Bebas buat siapapun bisa dikasih gitu. Nah, jadi ini ada giveaway-nya. Aku juga mau biasa buat yang memang mau giveaway bisa text me again, DM lagi tentang how the way you tell your partner, atau kalau enggak your dating life misalnya gitu, about your boundaries ya. Nanti tinggal di DM. Besok kita umumin lagi gitu. Pengalaman yang paling seru tentang bagaimana lu berani mengungkapkan itu akan dapat itu ya paket.
Nah, Gitu. dari si Nut. Dan kalau misalnya ternyata pengen, kalau nggak dapet si giveaway-nya, it's okay. Kalau pingin bundle, ini bundle ya. Jadi dapat lipstick sama eyebrow. Itu bisa. Nanti kalau mau nomor teleponnya, nanti aku akan kasih nomor teleponnya. Jadi bisa dapat bundlenya seharga 174.000 saja. Not Murah. bad. I think it's very Not bad ya. nice. Ya. Ini tuh masih banyak banget tau pertanyaan-pertanyaannya. Atau kita juga bisa ngobrolin tentang konsen gitu loh. If you have any Iya, iya. idea, topik yang mau diomongin ke kita, silahkan. Iya, dong Dan kasih ide. Kita pasti akan suka kok. Kita tuh gampangan kok orangnya berdua. iya, kita gampang Whatever you like. Iya, kita gampang dengan murahan, right? Kebalik. Kita murahan tapi nggak gampangan gitu. Dan kita nggak berasa DM udah ke sebulan Zola loh. aja, DM ke Zola nggak apa-apa, DM ke Zola DM aja. ke aku aja. Dan nggak berasa ternyata kita tuh udah mau sebulan loh untuk doing sex and life. Jadi kita punya rencana mau ada girls party Zoom ya. Private, Kita akan ngomong lebih nantinya kapan. intimate. Yes. Kita akan ngomongin nanti juga tentang itu, tentang party Zoom over the wine, mungkin ngobrol-ngobrol cantik karena masih pandemik, jadi kita bisa Zoom Pajama call. party. Pajama party. Or Pajamas lingerie party. Ya, gitu. Terus ada lagi nggak yang mau diomongin? Mumpung masih bisa sih, ada 5 menit kayaknya. Iya bener, 5 minutes. Lumayan loh. 5 minutes, ya. Tadi ada Baru yang apa nih? Mana tuh tadi? Oh, ada ini. yang nanya tentang Ini, if sex a must before marriage, sometimes I think it's a way to make him take us for granted. Gini sebenarnya ya. Sex before marriage itu balik lagi ke diri masing-masing sebenarnya. Ada yang memang nggak mau, ada yang memang oke untuk sex before marriage. Ada yang memang maunya test drive istilahnya gitu ya. Ada yang memang ada yang memang nggak mau sama sekali, keep it untuk first night gitu, your malam pertama ibaratnya. Tapi jangan berpikir kalau itu dia akan take us for granted karena kenapa? Ya, itu kan terjadi karena kemauan berdua. Kalau salah satu nggak mau, itu makanya barunya namanya rape dan ada sexual harassment. Tapi kalau dua-duanya oke untuk doing sex, itu namanya bukan take it for granted sebenarnya gitu. What do you think, Zoya? Please ingat bahwa misalnya ya, you want to have sex until you get married ya. Ada berapa banyak yang berakhir di kursi konseling saya juga ya, mereka melakukan hubungan seks untuk pertama kalinya. Jadi artinya gini, laki-laki yang baik dan yang brengsek ada, perempuan yang bandel sama yang baik juga banyak gitu. Make sure apapun yang kamu lakukan, keputusan itu karena itu adalah kenyamanan kamu. So be yourself. Kalau kamu jangan membuat keputusan karena takut dia take you for granted, tapi buatlah keputusan karena you not ready or you want it or you don't want it, itu aja. Bener deh. Jadi kalau misalnya ntar dia begini ya, ntar dia begitu, berarti apa? Kan tadi aku bilang, ambillah keputusan, jangan sampai mikir ntar dia bakal giniin gue ya, ntar dia bakal giniin gue nggak. Hati-hati terhadap self fulfilling prophecy. Jangan-jangan lu jadi kayak lu jadi kayak mendoakan sesuatu terjadi sama lu karena ketakutan lo sendiri. So don't do that. Jadi dan kalau lu nggak mau, bukan karena lu takut dia bakal take you for granted, tapi you just not ready. Boleh loh, nggak apa-apa, beneran nggak apa-apa. Dan our mind itu very strong loh, powerful banget loh. What you think is what you get. Yes, what you think is what you get sebenarnya. Jadi mungkin jangan berpikir ke sebaliknya kalau misalnya laki itu selalu take us for granted gitu. Kita as a women juga jahat loh. Padahal kita bisa manipulatif loh. Perempuan lebih jahat dibanding laki-laki sebenarnya, right? Kalau mau. Yes. Cuman sayangnya kita nggak mau. Kita nggak mau aja. We don't want to play games. Life is too short, girl. Come on. Yeah. Kita asik. Gitu. Please ambillah keputusan. Ambil keputusan based on love ya, karena lo maunya gimana, because you are comfortable. Jangan ambil keputusan karena takut ya. Just don't. Dan juga kalau memang decided untuk sex before marriage itu adalah your own consequence juga, ada tanggung jawabnya juga. Personal decision. Terus udah gitu, yes, it's personal decision. Dan tahu segala sesuatu yang kita lakuin itu ada resikonya. Iya. Jadi bukan berarti take it for granted juga gitu. Jadi jangan berpikir, kita mesti berpikir selalu positif masalahnya karena
what you think is what you attract gitu loh. So if you could thinking bad boy, then you would attract bad boy. Dapet. Yeah. But if you think like, oh ternyata banyak It's jantan like awal tuh mantra. dia jantan. Ya, mantra. Right, benar banget. Benar banget. Yeah. Oh my god, ini waktunya udah mau selesai. Berasa ya. Selalu always ya. Selalu always deh, never. kalau kita lagi hot-hotnya dia abis. Emang sih kita mesti Zoom meeting, so just support us gitu ya. Yes, If yes. you like what we talk, give us idea gitu. Kita mau Yeah. ngomongin apa lagi? DM aja. We have to empower women and men to be equals gitu in relationship. Karena Yeah. that's the only thing make us happy and harmony, you know, harmony and love. Yes. Thank you ya yang buat udah nonton hari ini. Yes. Sekarang nonton ini banyak. Kalau misalnya ada ide mau ngomongin apa di minggu depan, just DM us aja. Kita akan DM ngobrolin aku, DM semuanya, Zola guys. boleh. Iya, mau siapapun sama. Tapi jangan salah panggil nama. Kebanyakan salah panggil nama. Yang Zola, Iya. Zoya, Zola. Saking kita sama-sama Oke. sih. Ya udah. Gitu. Oke, Thank you so ya. much, everybody. Bye. Thank you. Bye. Have a good night. Bye.